Tuhan. Hari ini kita bicara tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Hari ini saya tidak bicara tentang organisasi gereja, saya bicara tentang Yesus yang menyelamatkan saudara dengan saya. Amin. Damai di hati, ada damai. Damai hanya bisa didapat di dalam Yesus, bukan kekuatan manusia. Damai hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus. Di luar Tuhan, manusia binasa. Tuhan tidak minta duit saudara. Hari ini saya ada bukan karena saya lapar berdiri di kabupaten saudara. Saya tidak lapar jasmani, hanya lapar rohani. Jasmani orang Papua kaya akan jasmani makanan. Tanah ini subur, makanan kita kaya. Hanya kita lapar akan berkat rohani, makanan rohani. Saya dari Biak ada di sini. Ini 2 kali saya berdiri di Yaukimo. Ya, pertama saya datang berdiri di sebelah situ. Ini 2 kali saya datang. Tuhan suruh tim kami datang kembali karena Tuhan mengasihi Yaukimo. Yaukimo akan aman saja karena ada Tuhan. Saya datang, saya tahu Tuhan datang bersama saya. Tuhan hadir bersama saya. Dia berkuasa lebih daripada manusia untuk dia buat Yaukimo penuh damai. Kita tidak perlu marah satu sama lain. Jangan marah, jangan bilang ini dari gereja ini. Tidak usah, kita lihat Yesus. Alkitab yang satu, nama Yesus yang satu. Amin. Dia sanggup sembuhkan saudara. Kita akan sembuh dari penyakit ketika kita percaya bahwa Sang Penyembuh yang ajaib hanyalah Yesus. Baik, saya akan berdoa. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala yang bernapas. Sebab hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Napas hidup ini Tuhan yang punya. Tuhan berfirman, hidup ini bagaikan uap yang kelihatan dan sebentar akan lenyap. Sehingga hari ini kami datang kepada Tuhan yang punya napas hidup ini, yang berdaulat atas segala yang bernapas. Engkau berdaulat atas kehidupan manusia. Hari ini kami berdiri kembali pada kali kedua. Bapa, kami minta di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, Tuhan berkuasa mengendalikan tempat ini. Jamah setiap kami, pulihkan setiap kami. Kami akan menyampaikan Injil Kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan yang menyembuhkan kami, yang menyelamatkan kami. Firman Tuhan yang akan merubah hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal dan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ada yang percaya dengan saya, sama-sama katakan amin. Menjaga generasi ini supaya Tuhan pelihara hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita manusia itu terbatas. Manusia ini terbatas. Kita mau sampai kemana? Anda mau kuat sampai kemana? Kecuali kita ada di dalam Tuhan. Tuhan menjaga. Yesaya 33 ayat 6, Tuhan berkata, Tuhan akan taruh masa keamanan bagi kita. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagi saudara. Saudara tahu Tuhan yang bisa jaga Yaukimo. Amin. Kekuatan manusia tidak akan mampu. Oleh sebab itu mama-mama banyak berdoa. Anak-anak ini tong mau mereka ke depan besar toh, supaya mereka bangun negerinya sendiri. Amin. Yang bisa bangun negeri kita anak negeri sendiri. Amin. Oleh sebab itu kita banyak dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan, beribadah ke gereja yang dimana Anda ibadah toh. Semua gereja bicara Yesus yang sama. Jadi seperti itu. Tuhan buka jalan untuk kami ada di sini.
Kalau saya pikir sekarang aturan ketat, harus vaksin, harus antigen, untuk apa saya dari Biak ke Jayapura, Jayapura ke sini? Setengah mati. Tapi saya percaya ketika Tuhan suruh, pasti Tuhan buka jalan. Dan kenapa Tuhan kasih tunjuk Yaukimo? Karena Tuhan hadir di sini. Tuhan mau Yaukimo harus diselamatkan. Tuhan tidak suka ada pertumpahan darah terus. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Saudara, hanya solusi keluar kita di dalam Tuhan. Keadaan mau panik seperti apa, solusi jalan keluar kita datang ke Yesus. Itu saja. Kita datang ke Yesus. Daud dia datang ke Tuhan Yesus. Dia bangun mezbah, turun atas bangsa Israel karena Raja Daud salah. Tapi Nabi penglihat datang kepada Raja Daud, suruh Raja Daud harus bakar mezbah. Maka korban mezbah dipengerikan. Hukuman yang Tuhan kasih turun kepada bangsa Israel berhenti ketika Raja Daud dia datang ke Tuhan. Itu saja solusi keluar untuk kita. Aman Yaukimo hanya datang kepada Tuhan yang berdapat, yang berkuasa langit dan bumi. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan yang bisa melindungi Yaukimo. Tidak ada kekuatan lain, saudara. Semua kita berdoa. Saya orang Papua, yang bicara ini saya orang Papua. Kami semua orang Papua ini. Saya orang Biak. Ada Serbi. Ada mana Demius? Demius mana? Ini Demius dengan Panus, ini suku apa? Suku Kimia. Iya, ini dia dari Yaukimo. Dia sampai di Biak, tinggal dengan saya di Biak. Saya mengerti menjadi berkat dan menjadi terang. Dia tinggal dengan saya di Biak. Dia tidak tahu baca, dia tidak punya sekolah. Dia tidak sekolah ini, tidak tahu baca. Tapi Tuhan bawa dia ke Biak, dia tinggal dengan saya. Sampai dia tak baca. Yang tidak tahu main gitar, dia sudah bisa main gitar. Tadi tidak tahu main keyboard, dia sudah tahu main keyboard. Dia tidak tahu seperti apa Tuhan bicara dengan dia, dia sudah tahu Tuhan bicara dengan dia. Dia tidak tahu puasa, dia sudah tahu doa puasa. Akhirnya dia tahu cara berdoa. Waktu dia puasa, dia berdoa, dia mau makan, Roh Kudus Tuhan bicara sama dia. Kau tadi doa mau puasa, kau tipu-tipu mau makan lagi, langsung dia menangis minta ampun. Dia mengerti Tuhan sedang bicara dengan dia. Dia tidak tahu tentang Tuhan, sekarang dia tahu. Dia tidak tahu menari untuk Tuhan, sekarang dia tahu menari untuk Tuhan. Sampai dia bisa, dia akan kembali ke negeri ini sendiri. Dia akan berdiri bicara di jalan. Ini yang Tuhan mau. Saya bilang demi Semagayan, ini namanya demi Semagayan. Dan tidak tahu berdoa, dia tahu berdoa sekarang. Dulu dia tiba di Biak, dia belum tahu baca. Kami duduk berdoa, saya suruh demi supaya berdoa. Waktu dia tidak tahu berdoa, dia punya doa polos begini. Tuhan Yesus, saya tidak tahu baca. Saya mau buang suara saja ke Tuhan Yesus. Itu doa yang polos, artinya tidak tahu baca. Tapi sekarang, tadi dia bilang Tuhan luar biasa. Tuhan ajar dia yang tidak tahu membaca, yang tidak tahu apa-apa, dia bisa tahu membaca. Jadi seperti itu. Kenapa Tuhan bawa anak negeri di sini, ada di dia? Supaya Tuhan didik dia kenal Tuhan. Mana Demis? Supaya Tuhan didik dia kenal Tuhan, dia sudah bisa, dia akan jadi penginjil di negeri Anda. Saudara dengar, ketika Tuhan pilih saudara, satu orang saja, dia berdiri di hadapan Tuhan bagi negeri Yaukimo. Nah, Yaukimo akan penuh kemuliaan. Yaukimo ini penuh damai hanya Tuhan. Dengar, Papua damai hanya ada Tuhan. Sekuat apapun manusia di dunia ini, sekuat apapun hanya ada Tuhan di Papua. Saya pun juga membutuhkan kedamaian. Papua damai karena ada Tuhan. Saya mau katakan, sekalipun dia presiden, sekalipun dia gubernur, sekalipun dia bupati, kalau tidak ada Tuhan akan binasa. Benar? Benar kan? Hidup ini bukan milik kita, saudara. Hidup ini Tuhan punya.
Dan ketika takut akan Tuhan ada pada hidup saudara, takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sekalipun dia presiden, sekalipun dia bupati, kalau Tuhan ada dalam hidup dia, masyarakat ini akan hidup damai. Amin. Tidak ada jalan lain saudara. Anda punya jabatan mau besar apa? Hanya di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, awal kesombongan adalah kejatuhan. Oleh sebab itu jangan sombong kalau engkau jadi bupati, engkau jadi presiden. Jangan sombong. Tapi mari kita merendahkan diri. Sebab orang yang merendahkan diri itulah yang Tuhan angkat. Amin. Saya mau katakan, saya khotbah di kota Biak, di pasar. Kita ini kalau punya Tuhan, kita bukan ke peramal-peramal. Saya bilang Indonesia suka banyak ke peramal, lari ke peramal untuk lihat pejabat presiden berikutnya. Tidak, kita hanya datang kepada Tuhan, yang dimana kita berkata dia awal dan yang akhir. Manusia tidak bisa menentukan nasib bangsa ini, yang menentukan nasib manusia. Yang dimana Yeremia berkata, masa depan itu sungguh ada, harapanmu tidak akan sirna. Tuhan tidak rancangkan kecelakaan, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada yang bisa menentukan bangsa ini, hanya Tuhan. Anda mau lari sampai gunung, Tuhan tarik. Anda mau turun sampai ke dasar laut, Tuhan akan tarik. Kekuatan di atas segalanya hanya di dalam Tuhan. Saya ibu rumah tangga biasa, tidak punya sekolah, tapi Tuhan tangguh. Petrus seorang nelayan, murid Yesus. Petrus seorang nelayan, dia tidak punya apa-apa. Yesus panggil dia menjadi penyelamat. Hari ini orang boleh olok saudara, orang boleh bicara saudara tidak punya sekolah, tapi kalau Tuhan pilih, Tuhan yang angkat. Orang bisa jadi pendeta karena dia sekolah. Saya tidak sekolah pendeta, tapi Tuhan bawa saya keliling Papua. Oksimil Amena, itu Tuhan. Dan kalau kita bicara hasil pelayanan, itu anak Yakima itu buah pelayanan. Jadi sekali lagi hanya nama Yesus. Yesus yang sama, Alkitab yang sama, yang ada di semua gereja. Semua gereja bicara Yesus. Semua gereja bicara supaya jemaat itu bertumbuh dalam Yesus, supaya jemaat juga pergi jadi penginjil. Alkitab bilang ada penginjil, ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala. 5 jawatan. Gereja harus ada nabi, supaya nabi lihat dosa dalam gereja. Di Alkitab ada nabi, nabi tegur dosa Raja Daud, iya toh? Di Alkitab Raja Daud bikin kesalahan, nabi penglihat tegur Raja Daud. Hari-hari ini juga gereja, Tuhan harus bangkitkan nabi, supaya pemerintah salah harus pergi. Jangan nabi palsu, harus nabi yang benar. Bukan nabi palsu hanya pergi supaya mau dapat amplop. Ini fakta banyak. Bukan daerah gunung saja, daerah pantai banyak. Saya khotbah di kota Biak. Orang Biak bilang begini, pergi di pegunungan. Pegunungan belum tahu Tuhan. Saya bilang sudah harus sampai di pegunungan. Orang gunung sudah tahu Tuhan. Orang bilang firman itu harus dalam gereja. Saya mau katakan, firman Tuhan bilang begini, aku tidak tinggal di rumah yang dibangun oleh tangan manusia. Gereja ada mau bikin tingkat mewah pakai tehel yang bagus, tapi Tuhan tinggal di dalam rumah yang dibangun oleh tangannya sendiri. Manusia adalah bait Allah, bukan gereja yang mewah yang dibuat oleh tangan manusia. Yesus berkata, aku tinggal di rumah yang dibangun oleh tanganku sendiri. Manusia adalah bait Allah. Tuhan mau tinggal dan Tuhan utus anak menggenapi janji firman-Nya di bumi. Banyak gereja baku hantam hari-hari ini. Di Biak, di mana-mana gereja baku hantam, keluar bikin gereja sendiri.
fakta yang saya bicara. Saya dapat olokan, saya sampai daerah Sorong Bentumi, daerah Sorong Selatan Teminabuhan. Saya dapat pukul dalam gereja ketika saya menari. Gereja tidak tahu bahwa Raja Daud itu menari. Seperti itu, saudara. Gereja harus ada sorak-sorai, ada pekik perang. Kalau Anda perang suku, Anda teriak hu ha hu, berteriak dengan ragam Anda, supaya orang dalam firman pekik perang dalam alam roh Tuhan akan ambil alih. Yaukimo berperang menggantikan saudara. Tuhan bicara sama Daud, berdiam dirilah ketika Daud berperang melawan bangsa Palestina. Tuhan bicara sama Daud karena Daud tanya Tuhan. Tuhan bicara Daud, berdiam diri, bikin lingkaran saja, aku Tuhan akan berperang menggantikan saudara. Kalau Anda berdoa, Tuhan akan berperang menggantikan kita di negeri ini. Itu saja jalan keluar. Kita tidak bisa menentukan nasib bangsa ini, hanya ada di dalam Tuhan. Sekuat apapun politik itu iblis banyak di dalam. Manusia mau bangun negeri ini dengan kekuatannya tidak akan bisa, kecuali kau datang di Tuhan. Kitab Mazmur 127 berkata, sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Anda baca Mazmur 127 ayat pertama, baca, nanti Anda temui kalimat ini. Sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia pengawal berjaga-jaga. Tahu pengawal? Hari ini biar Pol PP banyak, polisi banyak, intel banyak, tentara banyak, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, tidak akan aman kota ini. Ini firman, ini Alkitab. Oleh sebab itu gereja harus bersatu, gereja harus berpuasa, meratapi negeri, hanya datang ke Tuhan. Amin. Kita mau aman, kau mau jalan enak, tidak perlu takut-takut, iya tak? Kita bebas jalan, ini negeri kita, karena ada Yesus. Orang kalau hidup di dalam Tuhan, dia jalan, Tuhan menjaga dia. Seperti itu. Anda tahu 10 hukum Tuhan tak? 10 hukum Tuhan. Ada kalimat di situ yang bilang jangan membunuh. Jangan membunuh, dengar, darah itu akan menuntut. Tabur tuai, menuai. Kalau hari ini Anda hidup baik di dalam Tuhan, dengar firman Tuhan, Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, Tuhan bilang berkat ini akan turun, kehidupan akan turun, janji Tuhan akan turun. Tapi kalau Anda hidup di luar dari Tuhan, Anda membunuh, darah itu akan kejar Anda. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Taburlah yang baik supaya engkau menuai kebaikan. Kalau kau tabur jahat, nanti itu akan, Tuhan itu dia pengasih, penyayang, tapi dia juga hakim. Dia adil. Apa yang kau buat, dia hukum Daud juga toh. Daud bikin kesalahan, Daud punya anak meninggal. Jadi mari kita hidup takut akan Tuhan. Jaga hidup ini, jangan mabuk-mabuk. Ya, jangan judi. Anda tidak akan kaya, kaya hanya dalam Yesus. Amin. Harta benda Sion. Siapa Sion? Anda dengan saya, Sionnya Allah, rumahnya Allah. Harta benda Sion, hanya takut akan Tuhan. Anda tidak usah khawatir berkat jasmani, itu akan ikut. Karena carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Anda tidak usah pikir burung Tuhan pelihara. Anda negeri, anak negeri, banyak makanan di tanah ini, Anda akan hidup. Amin. Baik, mari kita memuji Tuhan. Manu siap untuk berbicara? Siapa yang mau berbicara? Elizabeth siap berbicara? Apa pesan-pesan Tuhan tentang rumah sakit? Tentang bangsa-bangsa akan berdiri ke tanah Papua. Maka bangsa-bangsa sedang menuju kepada Papua. Ada apa di Papua? Ada Yesus, Raja di atas segala raja. Dia akan menggenapi janji firman-Nya di tanah Papua.
Amin. Papua akan bangkit dan menceritakan Yesus sampai ke ujung bumi. Ada lampu yang berkata dari timur. Cahayanya dari timur melontarkannya ke barat. Papua akan membawa Yesus ke bangsa-bangsa. Amin. Penggenapan. Papua bangkit menceritakan Yesus di akhir zaman. Panus akan bersaksi. Sebelum dia bersaksi, Yesaya 46 berkata, burung buas dari timur akan melaksanakan keputusan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, keputusannya akan sampai. Tuhan panggil Papua, burung buas dari timur. Ceritakan tentang Yesus. Burung buas dari timur.